Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Cungkring. Video kali ini saya kedatangan HP Xiaomi Redmi Note 9. Permasalahannya dia tidak mau menyala, jadi ketika dinyalakan dia cuma sampai logo Redmi kemudian mati lagi. Akan kita coba nyalakan. Ya, logo Redmi, kemudian dia mati, tidak ada respon apapun. Ketika kita cas, dia Redmi mati, sama ya, dinyalakan hanya Redmi mati, dicas pun hanya Redmi kemudian mati. Kata user ini HP sudah dibawa ke tempat servis, tapi di tempat servis tersebut gagal, tidak membuahkan hasil sehingga dibawa ke sini. Jujur saja saya pribadi belum pernah menangani HP yang seperti ini ya, Redmi Note 9 dia nyala kemudian mati. Ini bukan restart atau bootloop ya. Kalau restart atau bootloop itu dinyalakan, dia nyala kemudian mati, kemudian dia nyala otomatis, mati lagi, seperti itu terus, itu namanya restart atau bootloop. Sedangkan ini ketika dinyalakan, dia nyala sekali, muncul logo, kemudian dia mati lagi. Saya sudah mencari beberapa referensi di internet, termasuk di YouTube ya. Ada beberapa referensi, diantaranya adalah ada yang memvonis baterai, ada yang software, tapi di sini saya ada referensi yang menurut saya bisa lebih, kemungkinan jadinya itu lebih besar, yaitu dengan kita mengecek area IC RF atau area IC 3G. Jadi langsung saja akan kita coba eksekusi. Jadi ini penampakan mesinnya. Setelah kita bongkar ternyata terlihat kaleng-kalengnya masih utuh ya. Tapi ini sudah bekas fluk di mana-mana. Coba kita bongkar. Ya, ini juga bekas fluk banyak sekali ya. Kemungkinan ini sama teknisi sebelumnya dilakukan rehot pada area CPU dan UFS. Ini ya, bekas fluknya masih banyak. Kita tutup lagi. Area power kita coba cek, sama area power juga sudah bekas ada fluk. Kita tutup saja. Kita akan coba fokus ke area IC RF yang ini ya, di atas slot SIM card ini ada sebuah kaleng, akan coba kita lepas dulu. Untuk membuka kaleng ini saya tidak menggunakan mikroskop, karena memang kalau menggunakan mikroskop itu agak susah tangannya ya, kena mikroskop, dan membuka kaleng ini harus sangat hati-hati, karena kalau sampai terlalu panas nanti PCB-nya bisa kembung. Oke, ini posisinya akan kita buka dengan blower settingan panas 385, anginnya 50. Baik, ini kalengnya sudah terangkat, kita bisa lihat ya, ini area IC RF atau area IC PA. Di sini kita akan coba lakukan pengukuran. Kita gunakan avometer digital, settingan buzzer. Seperti biasa, merah kita letakkan di ground seperti ini ya. Ini ground, ini ground, ini ground, ini ground. Kemudian hitam kita letakkan ke titik ukur. Aman. Aman. Oh, ini ada resistor ground 1. Oh, ini kapasitor juga ground. Wow. Wow, banyak sekali yang konslet ya. Benar sekali, di sini banyak sekali kapasitor yang konslet. Oke, akan coba kita lepas dulu
IC-nya, karena banyak sekali kapasitor konslet ya. Tadi ini konslet, ini resistor konslet, banyak sekali area yang konslet. Akan coba kita lepas IC-nya dengan settingan blower yang sama. Baik, ini IC RF sudah terlepas, kita simpan dulu. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita coba rangkai dulu. Barangkali sudah membuahkan hasil, kita tidak tahu. Coba kita nyalakan. Wow, dia tidak mati ya. Mantap ini. Ya. Sepertinya benar referensi yang saya cari, bahwa penyebab Redmi Note 9 dia Redmi kemudian mati itu penyebabnya area RF. Kita lepas area RF, dia ternyata tidak mati lagi. Sambil menunggu dia sampai ke menu, ini sepertinya di counter sebelumnya sudah pernah dilakukan software. Kalau saya kira ini sudah dilakukan software sehingga dia nyala ke menunya itu lama. Kemungkinan ini sudah di flash. Jadi kita sabar aja, kita tunggu apakah dia bisa sampai ke menu. Sambil menunggu dia ke menu, kita buka Borneo skematik di sini. Kita akan cek untuk Redmi Note 9 ada apa enggak ini. Redmi Note 9 ada. Kita akan cari di komponen name, mana komponen name. Ini tadi IC yang kita lepas ya. IC apa ini? VC7643. Benar ya, IC Trijato PA VC7643. Akan coba kita cari persamaannya. VC7643. Wow, benar kan? Dia bisa menyala sampai ke menu. Dan dia sudah dilakukan software sehingga nyalanya seperti ini. Oke, artinya ini permasalahan sementara sudah selesai dengan kita melepas IC RF. Kemudian PR kita selanjutnya adalah kita mengganti IC RF-nya itu. Kita sudah cari di sini VC7643, kita cari persamaannya. Mana tadi? VC7643. Xiaomi Mi, Poco F3 nggak punya, M3 X2 7A. Di Redmi 7A sama, sepertinya nanti saya akan coba ganti dari kanibalan Redmi 7A. Oh, ini bener ya, Redmi Note 9 4G. Ini HP yang kita kerjakan ya, menggunakan IC VC764362M. Kita akan coba ganti dengan Redmi 7A VC746362. Jadi untuk video part 1 sepertinya cukup sampai di sini ya, karena di sini kita lihat HP sudah di flash sehingga ini terkunci Google, itu terlihat ada akun Google. Nanti kita buatkan part kedua, cara membuang akun Google di Redmi Note 9 ini. Sepertinya akan kita buatkan tutorialnya langsung ya di video ini aja.
Oke lah, langsung di video ini nggak apa-apa. Jadi ini kita setup. Saya yakin dia akan terkunci akun Google. Ya, benar sekali, HP-nya terkunci akun Google alias terkunci FRP. Akan kita bypass FRP-nya. Kita gunakan unlock tool. Sepertinya ini ya, Redmi Note 9 yang MediaTek. Kita ya, ini sudah mau jalan. Racing FRP oke. Buka lagi ini. Tadi kita pasang backdoor ini cuma biar menekan tombol volume itu mudah. Kita lepas lagi backdoornya karena kita belum pasang ya IC RF-nya. Kita tunggu apakah dia bisa sampai ke menu. Logo kunci sudah tidak ada, artinya ini sudah tidak terkunci akun Google lagi. Kalau terkunci akun Google di sini ada gambar gemboknya ya. Ini sudah tidak ada gambar gembok. Alhamdulillah, HP bisa sampai ke menu lagi. Oke, mantap. Tinggal nanti PR-nya part kedua. Saya akan coba ganti IC RF ini yang sudah kita lepas ya. Akan saya carikan penggantinya. Nanti kita buatkan video di part kedua. Oke, HP ini sudah menyala normal ya. Redmi Note 9. HP ini dia logo Redmi kemudian mati lagi karena kerusakan pada isi RF. Dibawa ke counter, kemungkinan dari counter sudah direhot tadi, CPU nya itu banyak fluk, kemudian sudah dilakukan software juga, artinya ini entah di reset atau di flash, tapi dia datanya sudah hilang semua, terkunci akun Google. Di sini kita angkat area IC RF, kemudian dia nyala, terkunci akun Google. Tadi kita buka kunci akun Google-nya sudah berhasil. Demikianlah cara saya menangani Redmi Note 9. Jangan lupa nanti tunggu saja kelanjutannya di part 2, yaitu proses penggantian IC RF. Semoga juga berhasil. Semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas, mantap.